Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanggala Jalasena Pramana Putra dengan NIM 210512040006 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempraktikkan tentang IoT berupa pintu garasi dan sirine dengan rangkaian seperti tertulis pada file tersebut. Elemen yang kita gunakan atau perangkatnya yang kita gunakan ada server, switch, PC, wifi, access point, pintu garasi, dan sirine. Langsung kita praktekkan. Yang pertama kita perlu server. Satu server, PC, switch, lalu kita pakai access point AP, pintu garasi, guards, sirene. Kita setting, kita masukkan kita sambungkan menggunakan otomatis kabel. Kita ditentukan dengan ketentuan ini, kita sambungkan semua terlebih dahulu tadi. Lalu dengan ketentuan berikut, blok subnet network, IP servernya sekian dengan server yang berfungsi sebagai DHCP server dan IoT server menggunakan SSID Smart Home. Kita setting dulu di access point, kita masuk ke konfigurasi ke port 1, kita ganti menjadi Smart Home. Kita copy, close, kita ubah di sini juga pada pintu garasi. Sebelumnya kita beri nama dulu dengan jelas biar tidak bingung. Switch, ini wifi access point, wifi AP, ini pintu garasi, yang ini sirine. Kita masuk ke pintu garasi, ke konfigurasinya di wireless, kita samakan SSID-nya dengan yang ada di access points. Di sini ada unggul, kita ganti menjadi smart home. Lalu kita close juga dengan sirine. Konfigurasi wireless, SSID kita ganti menjadi smart home, maka otomatis akan terhubung seperti pada pintu garasi. Lalu bagaimana kegunaan server? Server digunakan untuk DHCP server dan IoT servernya. Kita setting servernya terlebih dahulu pada konfigurasi desktop. IP untuk server kita diberi menggunakan blok network yang ini 192.168.1/24 dengan IP servernya 1.1. Kita setting 192.168.1.1 max 24
lalu kita pergi ke service. Di service kita masuk DHCP, karena DHCP kita nyalakan dulu servisnya on. Default gateway nya 192.168.1.0. DNS nya tetap. Start IP address nya kita mulai dari 2. Kita klik 192.168.1.0. IP nya start mulai dari 2. Save. Maka yang di bawah akan berubah. 192 dengan IP start IP address 1.2. Lalu pergi ke IoT, kita nyalakan. Sesuaikan setting iServer IP DHCP sudah, kita sesuai ketentuan dengan yang ada di sini. Terus akses web IoT dengan user dan muka PC terbaru. Lalu lakukan penyambungan smart device IoT ke AP. Pastikan setiap device mendapatkan IP DHCP. Buat IFTTT menggunakan apabila pintu garasi terbuka maka sirene menyala dan begitu sebaliknya. Kita masuk ke PC dulu untuk menyeting dari mendapat IP-nya terlebih dahulu tadi. Masuk ke Detscope, IP konfigurasi DHCP, requesting 192.1.4. Sudah mendapat IP-nya yang tadi. Kita masuk ke Detscope, kita close. Lalu kita setting pada web browser. Kita gunakan URL-nya sama seperti IP server 192.168.1.1. Di sini kita akan membuat akun baru untuk menyeting dari IoT yang ada. Sign up. Username kita pakai admin TI. Password kita samakan admin TI. Create. Karena belum ada, kita masih kosongan karena untuk pintu garasi dan sirene belum terkoneksi server pada ini. Kita setting dulu pada pintu garasi dan sirene. Buka config, pada setting kita scroll ke bawah, remote IoT server kita pindah ke remote server dengan server addressnya 192.168.1.1. username-nya tadi yang kita pakai admin IT, passwordnya juga admin IT. Connecting. Lalu juga pada sirene red mode 192.168.1.1 connect. Lalu kita cek. Nah, di sini sudah terlihat pintu garasi sudah terdeteksi, sirene juga terdeteksi. Kita coba dahulu. Apabila pintu garasi menyala, mati akan menutup. Sirene apabila menyala ada warna merah, bila mati tetap putih. Lalu kita buka buat condition menggunakan IFTTT, if this then that. Pada kondisi 1 terbuka, kondisi terbuka namanya kondisi 1, kita buat nama kondisi terbuka, yang mana apabila pintu garasi membuka nyala dengan true, maka terbuka, maka sirene akan menyala. Oke. Lalu kita add lagi kondisi tertutup, menutup. Apabila pintu garasi nyala tapi salah, artinya tertutup, maka sirene juga akan berbunyi. Kita oke. Lalu kita coba pada home.
apakah sudah masuk. Nah, apabila terbuka maka akan menyala sirenenya, apabila tertutup sirene akan menyala. Tetapi ini untuk logikanya masih belum dapat, karena sirene akan menyala terus apabila menutup dan menyala. Maka kita ubah kondisinya di edit, apabila kondisi menutup sirenenya akan mati. Oke, kita home, terbuka sirene menyala, maka menutup akan sirenenya akan mati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.